Di jantung hutan yang terlupakan oleh waktu, jauh dari pandangan manusia, berdiri sebuah menara tua. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, membentuk dinding alami yang melindungi tempat itu dari mata-mata penasaran. Kabut tebal bergelung di udara, seolah-olah hidup, mengambang dengan misteri yang dalam. Setiap napas di sini terasa berat, dipenuhi oleh kekuatan kuno yang belum pernah disentuh oleh tangan manusia. Menara itu terbuat dari batu-batu tua yang sudah rapuh dan ditutupi lumut hijau, tampak seperti bagian dari hutan itu sendiri. Akar-akar pohon yang kokoh merayap ke atas, meremas fondasinya seperti tangan yang ingin menariknya kembali ke tanah. Cahaya magis yang lembut dan biru redup bersinar dari celah-celah di antara pepohonan, menari dengan bayangan di udara. Namun, tempat ini bukan sekadar hutan biasa. Ini adalah tanah yang dipenuhi sihir yang telah berusia ribuan tahun. Setiap hembusan angin membawa bisikan rahasia dari masa lalu, menceritakan kisah-kisah yang sudah lama terlupakan. Hanya mereka yang menguasai seni magis kuno yang bisa menemukan tempat ini, dan di tengah keheningan yang mencekam, berdirilah Orin, penyihir tua yang telah tinggal di sini selama berabad-abad, menyatu dengan keheningan alam. Di dalam kabut, di dalam bayangan, bersembunyi kekuatan yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Seolah hutan ini hidup, melindungi sang penyihir dari dunia luar. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda kali ini, sesuatu yang meresap melalui kabut dan masuk ke dalam hati Orin, sebuah firasat. Mungkin, hari-hari tenangnya akan segera berakhir. Orin, sang penyihir bijak yang telah hidup lebih lama dari ingatan manusia, tidak pernah benar-benar sendiri. Di hutan yang sunyi dan penuh misteri ini, dia ditemani oleh satu-satunya makhluk yang memahami kedalaman pikirannya, seekor beruang besar bernama Koda. Tapi Koda bukan sembarang beruang. Tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan magis, bulunya berkilauan seperti bintang-bintang di langit malam, seolah-olah Koda sendiri adalah bagian dari kosmos yang abadi. Di setiap langkah yang mereka tempuh bersama, ada kekuatan yang tidak terucapkan antara mereka. Orin dengan tongkat kayunya yang bersinar lembut, sebuah tongkat yang telah menemaninya selama berabad-abad, dan Koda, yang setiap gerakannya penuh dengan kebesaran dan keagungan, menjadi perisai hidup bagi penyihir tua itu. Dalam keheningan yang penuh makna, keduanya berdiri di tengah hutan magis. Mata Koda bersinar lembut, memancarkan cahaya magis yang seolah-olah mampu menenangkan badai yang paling ganas sekalipun. Di sampingnya, Orin, dengan janggut putih panjangnya yang tergerai di bawah jubah abu-abunya, menatap jauh ke depan, seakan mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan segera datang. Mereka tidak perlu berbicara untuk saling memahami. Di antara mereka, ada ikatan yang tak terputus oleh waktu atau ruang. Namun, di balik keheningan ini, sebuah ketegangan perlahan merayap. Orin merasakan sesuatu yang aneh, sebuah firasat akan bahaya yang mengintai di balik kabut tebal hutan. Mata Koda yang penuh kekuatan memandang jauh ke dalam kegelapan, seolah-olah dia juga merasakannya. Mereka tahu, hari-hari tenang mereka akan segera berakhir. Jauh di kejauhan, gunung hitam menjulang, berdiri sebagai saksi bisu dari kekuatan jahat yang tak terbayangkan. Di puncak gunung kegelapan, magma merah menyala mengalir seperti aliran darah dari jantung bumi, memuntahkan asap tebal yang mencemari langit. Di atas gunung, langit yang pernah jernih kini berubah menjadi merah dan ungu pekat, sebuah pertanda bahwa sesuatu yang jahat sedang bangkit. Awan gelap berputar-putar dengan perlahan namun mengancam, seakan-akan dikuasai oleh kekuatan tak terlihat yang berusaha menelan seluruh langit. Kilatan petir berwarna merah menyala, menghantam puncak gunung, memantulkan sinar ke lava yang terus mengalir. Di tengah kegelapan ini, Lord Kael'thar, sang penyihir kegelapan, diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Di kedalaman gunung itu,
dia mempersiapkan serangan yang akan mengguncang seluruh daratan. Tidak ada suara selain gelegar lava yang bergemuruh, seperti napas neraka yang terlepas. Angin membawa bisikan kegelapan, menyeruak ke seluruh penjuru, menggetarkan setiap makhluk hidup yang cukup naas untuk mendengarnya. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, Orin dan Koda bisa merasakan getaran kegelapan yang menjalar melalui tanah dan udara. Tubuh Koda menegang, bulunya yang berkilauan memudar dalam kecemasan yang mendalam. Orin merasakan sesuatu yang telah lama dia hindari, sebuah panggilan untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah dia temui. Tapi belum waktunya untuk bertindak. Mereka hanya bisa mengamati dari kejauhan, menyaksikan kegelapan yang terus tumbuh dan menyebar, perlahan tapi pasti menghancurkan apa yang pernah menjadi terang. Dunia kini berada di ambang kehancuran, dan waktu untuk bertindak semakin menipis. Angin dingin menusuk dan menggigit tulang seperti belati es, membuat setiap langkah menjadi perjuangan. Lembah es yang membeku, dikelilingi tebing-tebing tinggi yang tajam seperti pisau, membentang di depan mereka. Udara yang begitu dingin hingga napas Orin dan Koda berubah menjadi asap putih tebal, membumbung perlahan sebelum lenyap ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Orin membungkus jubah hangatnya lebih erat, berusaha melawan dingin yang seakan mampu membekukan bahkan sihir di dalam dirinya. Tongkat kayu di tangannya tetap bersinar lembut, memberikan secercah harapan di tengah desolasi beku ini. Setiap jejak kaki mereka menimbulkan suara retakan halus di atas salju yang beku, tapi seakan itu bukan satu-satunya suara. Ada bayangan samar-samar terlihat di kejauhan. Makhluk-makhluk yang tersembunyi di antara tebing-tebing es bergerak cepat, namun hampir tak terdengar. Koda, beruang besar dengan bulu yang masih memancarkan kilauan bintang, bergerak dengan penuh kewaspadaan. Setiap langkahnya tegas, namun matanya waspada, mendeteksi setiap gerakan bayangan yang mengintai di kejauhan. Orin merasa sesuatu yang aneh, seperti ada yang memperhatikan mereka, siap menyerang kapan saja. Makhluk-makhluk bayangan ini tidak hidup di dunia nyata. Mereka adalah cerminan dari kegelapan yang terus menyebar dari gunung kegelapan. Dingin di lembah ini bukan sekadar dingin es, melainkan dingin dari ketakutan yang menyusup dalam hati setiap makhluk yang melewatinya. Namun, tidak ada pilihan untuk mundur. Perjalanan menuju gunung kegelapan harus terus berlanjut, dan mereka harus melewati lembah ini dengan segala ancamannya. Di puncak gunung kegelapan, udara berbau belerang dan panas dari lava yang mengalir di bawah kaki mereka menciptakan suasana yang mencekam. Orin dan Koda tiba di platform batu yang besar, tempat di mana kegelapan berkumpul dan terpusat. Di sana, berdiri sosok yang telah mereka takuti dalam mimpi-mimpi terburuk mereka, Lord Kael'thar. Penyihir kegelapan itu, dengan jubah hitam panjang yang berkibar-kibar di tengah api dan energi gelap, memancarkan kekuatan yang begitu kuat, seolah-olah alam sendiri takut padanya. Matanya menyala merah, memancarkan kebencian yang begitu dalam. Kulitnya pucat, hampir seputih tulang, dan dari tangannya yang kurus namun penuh dengan kekuatan magis, api hitam dan energi kegelapan mengalir, menciptakan aura destruksi di sekelilingnya. Setiap gerakan kecilnya menyebabkan angin bergulung dan lava di bawah platform mendidih dengan lebih ganas. Orin, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kekuatan yang kau miliki itu hanyalah sisa-sisa dari masa lalu. Namun, Orin tidak tergoyahkan. Dengan tongkatnya yang terangkat tinggi, angin badai mulai berputar di sekelilingnya.
Kekuatan yang kau sebut masa lalu itu masih ada di sini. Dan kali ini, aku tidak sendiri, Kael'thar. Samping Orin, Koda meraung, cakar magisnya berkilauan dengan cahaya bintang. Tubuh besarnya bergerak cepat, penuh tekad. Di bawahnya, platform batu bergetar ketika Koda melesat ke depan untuk menyerang Kael'thar. Cakar magisnya melesat dengan kekuatan kosmik yang tak terbayangkan. Kael'thar mengangkat tangannya, dan seketika api hitam mengalir dari tanah, membentuk perisai kegelapan di hadapannya. Kau pikir bisa menyentuhku, beruang bodoh? Kael'thar mencemooh, namun sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, badai angin dari Orin menghantam perisai tersebut, membuatnya retak. Pertarungan yang terjadi bukanlah pertarungan biasa. Itu adalah pertempuran antara terang dan gelap, antara kekuatan yang lahir dari dunia dan kegelapan yang ingin menelannya. Setiap sihir yang diluncurkan oleh Orin dan Kael'thar menciptakan ledakan besar yang mengguncang platform batu, dan lava dari bawah naik lebih tinggi setiap kali energi magis mereka berbenturan. Namun, Lord Kael'thar tidak akan menyerah begitu saja. Dengan tatapan mata yang membara, dia melancarkan serangan besar terakhir, menciptakan bola energi hitam raksasa yang akan memusnahkan segalanya. Ini akhirnya, Orin, teriaknya. Tetapi, di saat yang menentukan, Koda melompat ke udara. Cakar magisnya menyala terang seperti bintang yang akan jatuh, menghantam bola energi Kael'thar. Suara ledakan terdengar begitu keras, menggema hingga puncak gunung kegelapan. Setelah pertarungan sengit itu berlangsung, akhirnya Kael'thar berhasil dikalahkan oleh serangan terakhir Koda.